ada sosok seperti naga. Terkadang apa yang tak terlihat belum tentu nyata. Dan yang tiada seolah ada. Semua yang kita rasa kadang melampaui imajinasi, waktu, dan dimensi. Di sini gue lihat genderuwo di sini. Dari lembaran sejarah terdapat makna dan tersimpan misteri yang tak terduga. Tim Fata Morgana akan menelusuri jejak-jejak sejarah yang sempat terlupa dan mengungkap misteri untuk mencari arti dalam Fata Morgana. Tidak ada yang istimewa dengan Sungai Citarum ini. Terlihat seperti sungai pada umumnya. Namun, siapa sangka di pinggir sungai ini terdapat jejak rumah yang sangat bersejarah dalam proses kemerdekaan Indonesia. Atau biasa yang dikenal dengan rumah Rengas Dengklok. Namun sayang, pada tahun 1957, luapan air sungai Citarum dan abrasi tanah membuat rumah bersejarah ini harus dievakuasi. Rumah sejarah atau rumah sejarah Jiao Kisiong atau biasa disebut Rumah Rengas Dengklok adalah saksi bisu bagaimana proses kemerdekaan Indonesia. Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh golongan muda ke rumah ini agar duit tunggal itu tidak mendapat pengaruh oleh Jepang. Golongan muda mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena adanya kekosongan kekuasaan setelah Jepang takluk oleh sekutu. Presiden Soekarno beserta Bung Hatta dan keluarga diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda untuk membuat naskah proklamasi bahwa bangsa Indonesia tuh harus buru-buru memerdekakan diri dari penjajahan Jepang kayak gitu, Pak. Kebetulan itu tempat tinggal kakek saya yang bernama Jiao Kisong. Kalau bahasa Sulaim begini, wayahnya kamu harus bantu di rumah sejarah. Nanti kamu akan tahu tentang hal-hal rumah sejarah, apa aja yang ada di situ. Oke guys, inilah Sungai Citarum. Lokasi pertama rumah Rengas Dengklok itu dibangun. Nah, sekarang lagi mencari di mana nih posisi rumah tersebut dibangun. Oke guys, kita cari warga setempat yang mungkin bisa memberikan informasi lebih detail dan lebih jauh. Pak, mewakili sahabat Fata Morgana di rumah yang mungkin mereka belum pernah datang ke sini, tapi mereka pengen tahu nih rumah pertamanya tuh di mana sih? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke kita semua posisi rumah tersebut itu pertama kali berada di mana? Ya, baik, saya jelaskan apa yang saya ketahui. Ya. Posisi waktu dulu sebelum ada peluapan air sungai Citarum ini, posisinya di sebelah sini, di samping sungai. Oke. Iya. Jadi dulu sebelum meluapnya air Citarum, itu di sini lokasinya seperti hutan, banyak pohon-pohon tinggi. Oh, berarti rumah itu ada rumah lainnya atau memang Hanya satu. Oh, cuman satu. Hanya satu, ya. Nah, situasinya itu berarti dulu ini di sekitar sini belum banyak rumah banget ya, Pak? Belum. Dulu di sini banyak rawa. Oh, banyak rawa. Iya, banyak rawa. Seperti kan kita sebelum dari Tugu Proklamasi itu kan di belakang itu sebenarnya itu rawa tadinya. Lalu ada pembangunan, diaru, dibikinlah monumen sampai sekarang. Gitu. Pak, di sini ada
cerita sesuatu yang agak mistis tidak sih? Karena saya melihat di sebelah sana itu ada kayak siluet putih gitu. Itu sebelah sana di ujung banget. Bahkan dari tadi kok tiba-tiba dia nongol. Sosok beredar sih saya kurang tahu ya, tapi banyak cerita dari mungkin ya, mohon maaf, dari yang buaya putih. Iya Pak, itu bukan cuma mitos belaka. Mitos belaka ya. Tapi itu memang fakta. Fakta ada di sini. Di sebelah situ paling ujung. Paling ujung ya. Jadi makanya di situ tuh suka tiba-tiba tuh kayak ada pusaran tiba-tiba. Oh iya, emang di situ emang kebanyakan sana. kita waktu dulu kecil namanya anak kecil ya. Iya. Sekitaran 8 tahun apa 12 tahun itu sering berenang di situ. Ternyata di situ lubangnya gede. Setelah kita berbincang-bincang tadi dengan Bapak Sapei, kalau gitu sekarang kita ke rumah Rengas Dengklok dan melakukan penelusuran di malam hari. Pengen tahu keseruannya seperti apa? Sahabat Fata Morgana, sekarang kita sudah sampai di rumah Rengas Dengklok yang saat itu rumah pertamanya ini dibangun di Sungai Citarum dan dipindahkan ke sini. Kenapa datang ke sini tuh malam? Biar vibes-nya tuh dapet banget, karena di saat malam tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawa ke sini itu saat tengah malam dan menuju subuh. Berharap bisa mendapatkan residual energinya lebih banyak lagi ketika di malam hari. Oke, daripada lama-lama lagi. Assalamualaikum. Halo Kang. Assalamualaikum, apa kabar? Kong, maaf nih aku malam-malam mengganggu waktu istirahatnya. Kong, apa kabar? Baik. Baik. Kong dengan Kong siapa namanya? Yanto. Oh, Yanto. Oke, Kong, bisa minta waktunya sebentar? Baik. Oke, maaf ya Kong, aku ganggunya. Kong, aku pengen dengar sendiri dari Kong nih. Sejarah dari rumah ini, dari awal dibangun sampai dipindahkan ke sini. Tadi kan aku udah sempet nanya ke salah satu warga. Tapi aku pengen ini nih, pengen tahu lebih dalam lagi dari Engkong sendiri. Sebetulnya kita bikin rumah ini dulu tahunnya kita tahu, tapi bulannya nggak tahu. Tahun 1920 dibuat. Nah, setelah itu tahun 57 kita dipindahin karena kita abrasi, jadi kita harus pindah menurut dia pengairan. Jadi kita harus pindah di kira-kira tahun 57, bulannya juga lupa. Oke, dipindah itu digotong. Aku dengar digotong, masih manual ya Kong ya. Soalnya memang kita kan pakai bukannya paku, pakai pasak gitu kan, pakai paku pasak. Jadi itu kan bisa dibuka kan. Bisa dibor, dibuka lagi gitu bisa. Jadi sekarang ini baru di permanen ya Kong ya, di berarti sudah pas pindah tuh langsung di semen atau gimana? Enggak, belum, dulu masih kapur sama pasir. Jadi belum ada semen. Nah, kita masih pakai selup balok, nanti kita pasang tiang, ada baru dipantek pakai pasak tuh. Gitu. Jadi dan lagi tuh atasnya kan disangga jadi satu sama lain bersambungan, ya betalian kan jadi kuker gitu, jadi kuat gitu. Di sini ada sosok macan yang memang menjaga tempat ini, dan ada sosok seperti naga. Ini panjang banget. Bangunan yang sudah berumur 100 tahun lebih ini merupakan rumah seorang keturunan Tionghoa bernama Jiao Qisiong. Rumah ini
dipertahankan, ditinggali, dan dilestarikan keluarga keturunan Jiao Qisiong. Semata-mata untuk mengenang para tokoh kemerdekaan akan proses kemerdekaan Indonesia. Berarti yang datang ke sini untuk minta izin minjem rumah Tempat. ini itu siapa, Kong? Pak Soekarno pada itu, saya boleh nggak pinjam rumah ini untuk rapat? Kata kakek boleh. Makanya kita kalau boleh, bapak dan keluarga mesti ngungsi karena kita ini mau rapat di sini. Takutnya mungkin ada Jepang masuk, jadi gerebek, kita kena. Profesinya apa dulu? Profesinya? Iya. Pedagang aja, pedagang petani. Emang kenal nggak sih sama Bung Karno sebelumnya? Enggak ya. Tapi Kita memang- teman rakyat sama pemimpin lah gitu ya. Karena Pak Karno kan pada waktu itu kan kepala pembawa suara rakyat kan ya. Itu aja. Tahunya kan kalau di radio dengarnya gitu kan. Iya. Bapak penyambung lidah rakyat. Ya gitu itu aja. Kong, Oh ya? aku mau minta izin untuk masuk ke dalam. Boleh, silakan. Pengen, Kong, Gitu kan? ya, Kong. Ayo. Setelah mendapat info dan izin dari Pak Yanto, tim segera melakukan penelusuran dengan bekal riset dari beberapa buku dan internet. Tahun 1945 di bulan Agustus itu tahun dan bulan di mana Jepang sedang hancur-hancurnya dari politik dan perekonomian. Karena memang di saat di bulan itu dan tahun itu Amerika Serikat melakukan pengeboman yang sangat bombastis di dua kota. Dua kotanya apa aja? Hiroshima dan Nagasaki. Makanya langsung anjlok. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke sini karena apa sih? Ya karena memang takut adanya pengaruh besar dari Jepang. Akong Jiao Qisiong. Beliau ini adalah pemilik dari rumah yang dikenal dengan rumah Rengas Dengklok ini. Untuk meminjamkan rumahnya, bahkan mereka sekeluarga mengungsi karena memang rumah ini akan digunakan untuk bisa dibilang melakukan terciptanya naskah proklamasi kemerdekaan itu di rumah ini. Ketika keluarga dari Akong Qisiong kembali ke rumah ini, mereka menemukan banyak robekan-robekan kertas. Nah, robekan kertas itu bukan sengaja disiapkan, tapi mereka ambil dari buku tulis salah satu anak dari Akong Qisiong. Kertas-kertas tersebut lalu dibakar di area belakang perkebunan. Di sini dulunya ada meja persegi 4 yang memang digunakan untuk menulis naskah tersebut, dan di ruangan ini tempat terjadinya golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendeklarasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa pemuda ini Sayuti Melik, Wikana, Khairul Saleh, dan beberapa anak muda lainnya. Sebenarnya aku tuh dari tadi di sini tuh kayak kepala itu berat banget guys, jujur aja. Mata agak kunang-kunang karena memang energinya sangat besar, tapi bukan energi negatif ya, positif semuanya. Dari tadi kelayangan guys, kayak mau ngebuka mata tuh perih karena memang di belakang itu ada portal. Kita ke kamar Bung Karno, hawanya panas banget, terus residual energinya kuat banget, terus
melihat ada sosok penjaga di situ, ada beberapa penjaga. Kenapa aku bawaan mau merem? Karena energinya cukup besar dan dijaga oleh sosok-sosok yang luar biasa energinya, dan sosoknya juga besar. Aku tidak bisa sebutin sosoknya itu apa. Jadi kadang ada anak kecil yang datang ke sini nih, tamu, melihat ada bapak-bapak tidur di sini. Padahal itu penjaga. Di tahun itu Ibu Fat sama anaknya paling tua, Mas Guntur. Waktu itu Mas Guntur masih berumur 9 bulan, tidurnya di sini. Dikala itu Ibu Fat punya rasa yang khawatir sekali, ketakutan yang luar biasa, takut terjadi kenapa-napa, karena memang saat mereka dibawa ke sini tuh tanpa persiapan apapun. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta punya perasaan yang biasa aja. Tapi di sini yang masih kuat terasa yaitu perasaan khawatir dari Ibu Fat. Itu residual energinya kenceng banget. Di sini hawanya mendadak agak panas ya, agak panas, terus badan kayak gemeter, antara gemeter sama kesetrum. Di sini ada sosok macan yang memang menjaga tempat ini, dan ada sosok seperti naga, kayak panjang banget, kakinya 6, kayak 6 tapi kepalanya kecil. Dan di sini ada apa ya, pakai mahkota tapi matanya tuh merah-merah kayak bulat banget. Banyak orang-orang yang datang ke sini untuk meminta-minta yang nggak lazim sebenarnya, untuk mengambil barang yang bukan punya mereka. Itu mau dipaksa ambil, tapi justru tidak berhasil karena dijaga oleh sosok-sosok ini. Yuk guys, kita pindah ke kamar Bung Hatta. Pindah ke kamar Bung Hatta. Di situ hawanya berbeda, jauh berbeda dari kamar Bung Karno. Tidak ada kipas angin dan tidak ada AC, tapi hawanya adem dan residual energi yang situ tidak begitu banyak. Tekanan udara di ruang ini jauh berbeda dengan kamar sebelah. Di sini agak dingin. Beda sama di Iya, dan kamera tidak ada gangguan, guys. Tadi di kamar sebelah dan di ruang tamu itu kamera ada gangguan banyak banget. Kalau di sini tidak ada, karena kalau untuk ditanya siapa yang menjaga ruangan ini, di sini ada ular menjaga ruangan ini. Nah, kalau di sini karena memang gue lihat genderuwo di sini. Nah, kalau di sini karena memang ini nggak ada apa-apa. Pada dulu tadi. Dan tadi pas off cam itu di atas tuh kayak ada orang lari.
Iya, di kamar ini. Di kamar ini off cam tadi. Di sini ada orang lari di atas. Sama barusan. Assalamualaikum. Ah. Ya halo. Aku tendang. Gak apa-apa, itu kan bukan sengaja ditendang, tapi memang accident lah gitu. Di sini Bung Hatta sendiri kan ya? Di sini Bung Hatta sendiri karena saat itu beliau masih single dan residual energinya tidak sekencang di kamar Bung Karno. Karena di sini kayak Bung Hatta residual energinya itu kayak cuman bingung, tapi harus mengambil keputusan. Takutnya cuman kayak takut nanti Jepang melakukan penyerangan secara diam-diam. Gitu aja sih, karena ini tidak begitu sekencang di sebelah. Ya guys, kita ke kamar dari Akong Ki Seong. Di situ ada di kursi. Kursi mata. Iya. Di sini Mas, di ujung. Iya, di ujung situ. Tuh, nih di sini tadi ada cewek duduk, rambut panjang banget, baju putih. Rinding gue, masih rinding. Tuh, rinding. Tuh, kalian dengar suara? Suara ya? Demi Allah lillahi ta'ala, ada kursi digeser gini. Gimana, Cak? Demi Allah, iya. Ini Cak, mati, Cak. Cak, itu apa, Cak? Bukan di situ. Iya, bukan ada yang itu kayak itu yang di situ bukan? Ini. Cai. Aduh, kemarin ini Pas dia ngomong perempuan di sana. Pas ngomong perempuan di sana tuh kan ketawa. perempuan. Ini rumah orang guys, nggak mungkin kita kejar guys. Jadi itu dia keluar ke samping. Tadi di situ tuh ada cewek duduk di meja makan. Kaget kan? Karena rambutnya panjang banget, lurus, postur tubuhnya kurus tinggi. Dia pakai baju kayak baju tidur kerajaan Cina zaman dulu yang panjang banget. Nah, tapi mukanya nggak ada. Gak lama gue noleh, ada suara kursi ditarik di meja tersebut. Setelah itu gak lama ada suara cekikikan, itu hitungannya kayak per detik ada suara cekikikan. Kaget. Gak lama ada suara cekikikan, tim denger suara ketawa kenceng banget, tapi gue gak denger gitu. Asli gue stuck di sini, gue mau maju. It's mean like di sini tuh punya ada kamar. Ada. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa. Akong. Ini tempat tidurnya masih asli, kursinya juga masih, mejanya masih. Ngerasa mual banget. Mual untuk kondisi udara di ruangan ini sih. Dibilang panas nggak panas, dibilang adem juga nggak adem.
Yang perempuan yang lihat tadi di belakang itu ternyata tempatnya di sini, guys. Serius. Dia sering duduk di sini. Pantas sering duduk di sini. Di depan juga ada kaca kan. Ini kaca sebenarnya ini kaca tambahan doang. Ini baru. Jadi dia sering duduk di sini melihat ke kaca karena sebenarnya kaca itu menyimpan sejuta misteri dan mistis. Gue nggak bisa lama kesini guys, gue mending keluar. Gue nggak bisa lama di sini. Kenapa sih? Mual banget, mual, asli mual banget. Di ruangan itu agak hawanya agak berbeda sih. Terus kalau disuruh di ruangan itu sendiri juga kayaknya antara siap nggak siap, karena sosoknya cukup agresif. Negatif? No, negatif, agresif bukan berarti negatif, tapi dia memang agresif aja. Dan kenapa dia memperlihatkan diri tadi? Karena ingin menunjukkan keberadaannya tuh di sini di mana. Demi Allah dan Ta'ala. Kenapa, Cak? Gue discuss sama tim, tangan gue tuh gue tempelin di depan meja depan altar. Tiba-tiba ada tangan yang dari bawah itu narik tangan gue. Jadi sosok wanita tersebut memang agak jahil sih, tapi bukan berarti negatif gitu. Coba tanya sama itu deh, AI, tunggu, biar istri AI, aku mau tanya, di sini ada perempuan pakai baju putih rambutnya panjang? Ada nggak? Oh, nenek mau pakai kain. Itu dari ruangan Akong Kisyong. Mungkin nggak tahu deh. Kalau nenek mah nggak pakai baju putih, pakai kain. Gitu. Itu baju kerajaan zaman dulu, putih iya. semuanya. Kerajaan Cina ya? Iya. Buyut kali. Oh guys, Nenek buyut Dah. kali. Nenek Dah. buyut kali. nenek buyut, Mamanya ngomong. mamanya engkong. Tak banyak yang mengenang Jiao Qixiong. Jiao Qixiong meninggal pada tahun 1964. Di makamnya terdapat cerita peristiwa Rengas Dengklok. Namun, banyak masyarakat yang mempergunakan makam Jiao Qixiong untuk meminta-minta hal yang di luar nalar. Setelah sosok perempuan di dalam rumah Jiao Qixiong terungkap, tim melanjutkan menuju makam Jiao Qixiong yang tak jauh dari rumah. Ini bentuk makam Tionghoa zaman dulu tuh seperti ini, guys. Tuh, seperti ini bentuknya. Enggak, kalau sekarang kan udah bentuknya modern ya. Tuh, tadi Anabul itu
pas kita datang nggak berisik. Tapi pas tadi aku ngeliat kayak ada yang lari di sini, langsung tuh berisik anabulnya. Lari gimana? Ada yang lari di sini tadi kayak Dari mana ke mana? dari sini ke sini. Nah tadi di situ tuh aku kayak ngeliat ada yang kayak ada yang nongol. Kayak ada yang nongol tadi di sini kepala. Kepala aja. Badannya nggak ada? Tuh kan makin kenceng kan? Tuh anjingnya makin kenceng kan? Tadi enggak loh. Yuk kita ke makam. Ini bukan ya? Kalau makam orang Chinese zaman dulu tuh begini, dia jaraknya jauh-jauh gitu. Nah, di sini teritorinya udah berbeda ya guys. Jadi di sini gue lihat genderuwo di sini. Oke, kita lanjutkan mencari makamnya. Oh ini kali ya, dia yang lebih gede bukan sih? Ini kali ya. Oh iya ini guys. Apa aja? Mual banget. Mual terus dada sesak banget. Guys, ini makam dari Akong Chiao Ki-siong. Makamnya memang berbeda dari makam di sekitar. Dan di sini di belakangnya ini ada perjalanan kisah Akong Ki-siong di saat kejadian Rengas Dengklok. Di sini jelas banget tulis. Bagus banget ya. Ini bagus banget. Pokoknya bagi siapapun yang mau datang ke sini, tolong jangan minta sesuatu apapun itu. Siapa? Sumpah tadi ada yang lempar. Gue nggak bohong. Halo, siapa tadi yang lempar? Pokoknya bagi siapapun yang mau datang ke sini, tolong jangan minta sesuatu apapun itu. Kira yang jalan. Di sini tuh kayak banyak sosok-sosok yang emang usil banget. Ada yang kayak kera. Kayak kera di sini. Siluman gitu. Kayak siluman. Gede banget. Jangan lagi deh. Kalau dibilang di sini energinya di tempat di sini energinya gak ada yang gimana-gimana, damai aja karena memang ini adalah makam itu atau kuburan itu adalah rumah terakhir
semua orang. Jadi hawanya benar-benar baik. Cuma ya di sekitar sini ya banyak ya sosok-sosok yang memang sudah berada di tempat ini, apalagi tempatnya seperti ini, pasti ada yang menghuni. Menurut kabar, masyarakat dari luar Rengas Dengklok sering berkunjung ke makam untuk meminta naik jabatan, nomor togel, dan lain-lain. Sahabat Fata Morgana, sekarang gue lagi di makam Akong Kisyong. Gue ingin membuktikan apa benar nih orang-orang yang datang ke sini itu untuk meminta sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu jabatan, ekonomi, bahkan nomor togel. Jadi ada juga kadang orang yang datang ke sini malam-malam nih, nginep, tiduran di sini gitu untuk meminta sesuatu gitu. Jadi gue ingin mematahkan stigma masyarakat kalau hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan karena makam ini bukan untuk meminta-minta sesuatu. Oke guys, gue ditinggal oleh tim dan di sini gue sendiri, nggak ada siapa-siapa. Oke, gue tinggal aja. yuk, dadah. Nah, untuk ngebuktiin ke sahabat Fata Morgana kalau gue tuh emang ditinggal sendirian. Siapa? Sumpah tadi ada yang lempar. Gue nggak bohong. Halo? Siapa tadi yang lempar? Iseng banget. Jangan cuma lempar-lempar aja ya. Oke guys, kameranya kita taruh lagi. Oke guys, tadi gue sudah melakukan pembuktian dan gue sendiri di sini ditinggal tim, nggak ada ditemenin oleh siapapun. Memang vibes-nya itu berbeda saat ramean ada tim. Saat tadi gue sendirian itu yang cuma ngintip-ngintip doang. Tadi kita masuk tuh pada keluar, pada nongol. Nah di belakang sini tuh tadi daunnya gerak nih. Tadi di sini nih daunnya gerak. Cuman satu doang gerak, yang lain area lain tidak ada gerakan. Dan di belakang sini tadi ada lemparan dan gua harap itu terekam di kamera. Dan di sini Apa ada apa nih? gerak nggak sih tadi? Kalian lihat nggak? Enggak, Serius? enggak beneran. Tadi ini gerak nih. Tadi di sini ini daunnya gerak dan yang di bawah gerak. Nah di area sekitar daun sekitar itu tidak ada gerak. Tuh nih gerak tuh. Yang lain nggak gerak tuh. Dapat nggak kamera? Ntar gue zoom. Ya udah nggak gerak lagi, tadi gerak. Di depan situ tadi ada yang nongol. Sosok kera tadi nggak gua dapat lagi. Itu yang nongol apa di situ? Coba gue zoom. Gundurwo, terus di sini juga banyak. Di
sini juga pada nongol. Sama, sosoknya sama. Sosok pocong tadi tidak gue dapetin lagi, tapi kayak sama gue ada dengar suara perempuan ketawa, dan gue harap itu terekam oleh kamera. Kalau dibilang oh mungkin ada itu ketawa manusia, kayaknya nggak mungkin deh ada perempuan di kuburan, itu kayaknya nggak mungkin guys. Jadi kesimpulannya adalah walaupun makam Akong Kisyong ini cukup lama dan punya catatan sejarah yang luar biasa, tapi bukan berarti makam ini adalah makam keramat yang bisa memberikan orang-orang yang datang ke sini tuh jabatan, nomor yang kalian mau, atau yang bersifat duniawi. Stop kalian datang ke sini untuk tidur di sini berharap akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, karena makam itu tidak bisa memberikan apa-apa. Sepertinya cukup sekian kita berada di makam ini, karena masih ada satu tempat lagi, yaitu Taman Kebulatan Tekad. Kok bisa dinamakan makam Kebulatan Tekad ya? Yuk kita kulik di sana, dan kalian juga pasti mau tahu kan. Monumen Kebulatan Tekad ini tak jauh dari rumah Rengas Dengklok. Dahulu, rumah ini adalah markas pembela tanah air atau disingkat PETA, kesatuan militer yang dibentuk Jepang. Dibawanya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok menyimpan cerita penyamaran Soekarno dan Hatta untuk mengelabui anggota PETA yang tak berpihak pada Indonesia. Karena dalam operasinya, tak semua anggota PETA berpihak pada Indonesia. Bagus sekali, Insya Allah, keren banget. Ini dibangun tahun 1950. Oh, 1950 berarti 5 tahun setelah bangsa Indonesia merdeka ya. Badan tugu monumen ini berbentuk persegi 4, berarti Kesatuan Perjuangan Indonesia. Kepalan tangan kiri ini ada maknanya, yaitu Ini sebagai lambang memegang teguh kemerdekaan yang telah didapatkan. Oke, jadi semua ini ada maknanya. Nah, ini juga ada nih, rantai tiang-tiang. Nah, rantai dan tiang ini juga ada artinya, yaitu persatuan, satu ikatan kokoh yang sangat kuat ya dari seluruh rakyat Indonesia dengan Pancasila. Berarti semua ini benar-benar sangat dikonsepin, penuh makna. Agar apa? Agar kita-kita ini yang muda-muda memegang teguh Pancasila dan menjaga bangsa Indonesia ini sendiri. Karena para pejuang kita itu berjuang memerdekakan bangsa ini emang nggak mudah guys. Makanya jadi setiap bangunan ini tuh ada maknanya. Nah, monumen Kebulatan Tekad ini dulunya adalah pos atau markasnya PETA. Di belakang sini jelas ada relief, jelas banget. Nah, ini diungsikan. Terus ini ada Perdebatan, kesepakatan. Kesepakatan. Ya, bulan 8 jam 10 pagi dibacakanlah
proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah sempurna. Proses kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, menguras energi yang luar biasa, penuh lika-liku, penuh perdebatan. Jangan sampai kita, anak muda di zaman ini, merusak apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita. Mari kita bersama-sama menjaga bangsa Indonesia ini. Dulu kita dijajah oleh bangsa asing. Jangan sampai saat ini kita dijajah oleh bangsa sendiri. Saksikan terus Fata Morgana di episode-episode yang lebih menarik.